juga biasa disebut pembinaan prestasi ini. Saya sekali lagi menyampaikan bahwa titik kulminasi perhatian semua orang untuk berbicara KONI, kabupaten maupun provinsi, Binpres ini salah benarnya pasti Binpres ini. Jadi tidak teori-teori, kata kerja semuanya. Jadi unjuk kerja yang harus diperlihatkan oleh seorang ketua Binpres ini adalah bagaimana meningkatkan performa atlet. Saya baru dapat inspirasi tadi, diimpikan dulu baru direncanakan, atau direncanakan dulu baru bermimpi. Nah, bermimpi dulu kata Pak Seko. Setuju. Biasanya orang yang bekerja serius itu dibawa dalam mimpi juga. Ada orang yang bermimpi baru terinspirasi dari mimpi direncanakan. Nah, ini moto dari raker kali ini. Nah, ini 5 program strategis untuk tahun 2022 sampai 2026. Ada 5 program strategis. Yang pertama, program pelayanan administrasi, itu rutinitas. Itu terdiri dari 8 kegiatan. Ini ada di dalam Densra kita. Kemudian yang kedua, program pembinaan dan peningkatan prestasi. Ini program yang utama sebetulnya, prioritas. Walaupun kegiatannya cuma 6, tetapi ini menyerap sumber daya yang paling besar program ini. Nah, setelah kita menyusun program dan kegiatan, kita tidak lanjuti dengan rencana anggaran, rencana anggaran pendapatan dan belanja program. Bagaimana menyusun rencana kerja dan anggaran KONI itu kita tidak bisa terlepas dari bidang lain, khususnya bidang Binpres, Sportsai, sarana dan prasarana. Itu selalu kita duduk sama-sama diskusi. Setelah mereka tentukan program, baru kita masuk mendukung apa yang direncanakan oleh Binpres dan bidang Sportsai, bidang Sarpras, baru kita masuk. Baik, terima kasih untuk pemaparan materi yang sudah disampaikan. Saya sudah selesai, tapi Pak Dokter dengan Pak Prof ini langsung ke provinsi, rapat dengan pemerintah provinsi. Mungkin juga untuk bicarakan apa yang tadi didapatkan terakhir ya. Karena itu kita sudah mendapat beberapa rekomendasi dari bidang Sportsai, nanti kita bicarakan di komisi. Yang saya sarankan, karena waktu kita menuju 2024 kan sudah dekat, apakah kita tinggal menguatkan saja cabut-cabut atau prestasi yang kita lihat kemarin mereka berprestasi itu yang kita pertajam atau kita kuatkan sambil menambah beberapa cabang olahraga yang memberikan peluang, sehingga rencana strategis dalam waktu yang dekat ini bisa kita manfaatkan dan matangkan sehingga bisa ada peluang untuk mencapai sasaran tadi. Atlet putri dari Inggris itu pelari 100 meter. Kalau nggak salah itu dia pernah dapat suatu politik dari Jamaika. Dia waktu mau tampil itu semua diperhatikan apa yang dibutuhkan. Sampai-sampai dikatakan bahwa jangan sampai orang tua yang Jamaika sana meminta sesuatu, jadi dipenuhi kebutuhannya. Nah, ini yang persoalan. Jadi kita yang pelatih, saya sendiri alami kemarin di PON kemarin, ilmu memang harus terpenuhi. Sampai sekarang ini ilmu yang ada pelatih-pelatih ini yang di Kabupaten Jayapura ada beberapa yang sudah cukup.
berpotensi. Tinggal sekarang bekerja dengan dana itu tadi. Jadi untuk mendapatkan size tadi, sport size, itu tidak bisa atlet dari rumah ke tempat latihan dia pulang terus menerus, sehingga menjadi satu penelitian tidak bisa mendapatkan apa-apa. Tadi sudah dikatakan bahwa ada degradasi atlet itu harus melalui satu satu PC training center. Jadi kalau dalam training center 10 atlet, disitulah terjadi ada penelitian di situ. Penelitian tadi dikatakan tungkai kakinya, ototnya dan lain-lain sebagainya. Isinya dicoba dalam 3 bulan sampai 1 tahun. Apabila tidak ada perkembangan, lepas, ambil lagi yang baru. Nah, di situ baru sport science bisa berjalan. Tapi kalau dia jalan dari rumah ke tempat latihan, tidak bisa dapat apa-apa. Saya pikir seperti itu. Terima kasih. Berakhirnya tahun anggaran, artinya aktivitas di 2020 sampai dengan 2024 itu kita sudah selesai melaksanakan, sehingga itu merupakan tindak lanjutnya adalah kita mengevaluasi sejak 2000 sampai dengan 2024 itu apa yang sudah kita lakukan. Nah, untuk periode 2024 ini kan periode terakhir, kita kepengurusan ini praktis belum bekerja, jadi pengukuran kinerjanya pasti belum ada. Jadi yang sampai dengan akhir 2024 itu adalah pekerjaan kita adalah kita mengevaluasi seberapa besar pencapaian yang telah kita lakukan. Jadi ketika kita menyusun resra bahan 2024 setelah evaluasi itu yang kita pakai. Kerjaannya kita hitung mulai atau pengukuran kinerjanya kita hitung dari bulan Januari sekarang. Karena kemarin kan kalau tidak salah sekitar November ya. Itu pun kita gunakan tahun anggaran sebelumnya. Kita harus sertai juga dengan sanksi. Jadi selain kita memberikan yang dan sampaikan kepada orang itu bahwa manakala saudara tidak mencapai ini sanksi atau tidak disiplin dan sebagainya, ini yang kita lakukan. Untuk atlet pada level PON itu menjadi tanggung jawab KONI Provinsi Papua. Mutlak kita harus laksanakan itu. Tetapi untuk level internasional atau di luar kewenangan KONI, misalnya dia ini mengikuti pra olimpiade, maka tanggung jawab sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Begitu. Jadi kalau atletnya berprestasi, dia pasti dapat penghargaan juga. Kalau untuk pengurusnya mungkin dari pemerintah, katakanlah kabupaten, pasti pemerintah memberikan penghargaan kepada pengurus. Begitu juga provinsi. Kalau PONI-nya berprestasi, ya pasti gubernurnya juga memberikan penghargaan kepada pengurus yang sudah bekerja dengan keras sehingga dapat mencapai prestasi yang luar biasa seperti PON kemarin. Ya, saya harap kita rumuskan sebenarnya dengan baik supaya pastikan kita bicara ke Pemprov dulu. Karena kemarin kita Kabupaten Jayapura ini kita sudah laksanakan Porka. Pemprov ini sudah punya aset, sudah ada, kita sudah punya atlet. Ini yang kita bina seperti tadi saran dari rekan KAI tadi. Saya pikir itu betul sekali. Ya. Minta maaf kami setengah mati. Baru dengan daya dan upaya skill sampai hari ini atlet sudah ada. Saya harap untuk ke Pemprov besok Kabupaten Jayapura
Kami sepatu roda ya tidak banyak-banyak lah. Kami bisa sumbang medali emas 3 kan dari beberapa kelas yang ada. Seperti itu. Saya kasih kelas sebenarnya. Baik, rapat pleno pertama yang hari ini akan dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 1. Jadi akan membahas tentang tata tertib rapat kerja di hari ini. Pasal 1 dasar nomor 1 anggaran dasar penganggaran rumah tangga ADART Komite Olahraga Nasional Indonesia yang KONI. Kedua, surat keputusan Ketua Umum KONI Provinsi Papua nomor 12 tahun 2022 tentang pengukuhan dan pelantikan pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Jayapura masa bakti 2022-2026. Ketiga, surat keputusan Ketua Umum KONI Kabupaten Jayapura nomor 1 tahun 2023 tentang panitia pelaksana rapat kerja KONI Kabupaten Jayapura tahun 2023. Tatip ini kita sahkan dengan menerima semua saran usahakan. Ya, selanjutnya redaksi sudah diperbaiki oleh sekretaris. Ya, diterima? Terima? Tidak ada suara. Terima? Terima. Baik, tatip sudah kita bacakan, kita akan bacakan surat keputusan yang sudah sebagai dasar bahwa tatip ini ada surat keputusan di surat keputusan rapat kerja KONI Kabupaten Jayapura tahun 2023 nomor 1 tahun 2023 tentang jadwal acara, tata tertib dan peserta, menimbang dan selanjutnya mengingat dan selanjutnya memperhatikan saran dan pendapat dari peserta forum rapat kerja KONI Kabupaten Jayapura tahun 2023, memutuskan menetapkan keputusan rapat kerja Kabupaten KONI Kabupaten Jayapura tahun 2023. Pertama, mengesahkan jadwal tatip peserta rapat KONI Kabupaten Jayapura tahun 2023 adalah bagaimana terurai secara rinci dalam lampiran keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keputusan tentang tatip jadwal dan peserta rapat kerja KONI Kabupaten Jayapura tahun 2023 bersifat mengikat untuk dan wajib ditaati dalam kegiatan rapat kerja KONI Kabupaten Jayapura tahun 2023. Ketiga, keputusan ini ditetapkan dan berlaku dalam kegiatan rapat kerja KONI Kabupaten Jayapura tahun 2023. Ditetapkan di Sentani pada tanggal 20 Januari 2023, pimpinan KONI Kabupaten Jayapura sebagai pimpinan rapat kerja KONI Kabupaten Jayapura tahun 2023. Ketua Umum Matius Awaital STMC AIFO, Pendeta Albert Joko STH Wakil Ketua Umum 1, Rudi Bokanang tidak hadir, Dr. Hana Hikuyabi SPD MKP Wakil Ketua Umum 3, Yan Yonglu SOS MM MT Wakil Ketua Umum 4, Isaka Hikuyabi SMKP Sekretaris Umum. Data inventaris organisasi cabang anggota KONI. Cabang 1 PDS Sedangkan komisi ketiga terdiri dari bidang perencanaan dan anggaran, bidang sarana dan prasarana, bidang kesejahteraan pelaku olahraga, bidang pengumpulan dan pengelolaan data, bidang auditor internal. Jadi
Bapak Ibu peserta, kita punya 3 komisi. Nah, sekarang kita harus bicara mekanismenya dulu. 3 komisi ini pesertanya seperti tadi yang dikhawatirkan oleh beberapa peserta. Cukup 2 atau 3 rekomendasi. Ya. Nanti sama, nanti akan dipimpin oleh saya. Terus kedua. Makanya hanya ditutup Teman-teman juga itu akan menjalankan dalam bentuk kegiatan. Apa itu juga dalam itu. Karena ini kan nanti tidak yang ada ini seluruh pemerintah negara kita mengintegrasikan tadi yang pendamping dana mereka. Jadi kita menganalisikan dia. Jadi sebenarnya sudah ada di sini sudah ada. Nah sekarang yang di situ kira-kira mana yang dia kita lakukan ini. Itu saja supaya tidak membuang waktu. Seperti itu. Oh iya itu ada. Komisi 2 selesai.